Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Keanu Maulana Sanjaya, NPM 20320174. Halo, nama saya Muhammad Rofi Syarif Azari, NPM 20320239. Dan perkenalkan nama saya Ninita Diandra dengan NPM 203200049. Perkenalkan, nama saya Ramsus Matowi Syanipor. NPM saya 20320288. Saya Ika Noviani dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan konsep usaha dan kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Dalam fisika, usaha adalah sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda dapat didefinisikan perkalian skala besar gaya F dengan jarak perpindahan yang ditempuh pada second atau waktu. Usaha atau kerja, usaha yang dilakukan yang pertama berbanding lurus dengan besarnya gaya, yang kedua berbanding dengan perpindahan benda, yang ketiga bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan benda. Kembali lagi bersama saya Anin. Pada hari ini saya akan membahas dua soal yang berkaitan dengan materi usaha pada hari ini. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Di samping ini, kalian bisa melihat ada seorang wanita yang sedang menarik kopernya. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya seperti gambar pada di samping, diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahan 60 derajat dan balok bergeser sejauh 3 meter? Jadi yang harus kita cari pertama kali itu apa saja yang kita ketahui. Yang kita ketahui adalah gayanya. Gayanya adalah 22 Newton. Kemudian jaraknya adalah 3 meter. Dan sudutnya adalah 60 derajat. Nah, rumusnya yang digunakan itu adalah W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Jadi 22 Newton dikali 3 meter dikali cos 60 derajat sama dengan 22 dikali 3 dan dikali 0,5 karena kan setengah kan, sama dengan 33 Newton per meter atau 33 Joule gitu. Nah, soal pertama lumayan gampang ya, bisa semua ya. Jadi kita bakal lanjut ke nomor 2. Nah, jadi nomor 2 ini nggak ada contoh gambarnya, jadi kalian tolong perhatikan apa yang saya omongin sama mungkin kalian bisa baca teks di samping. Oke, jadi sebuah peti kemas bermassa 50 kg yang terletak pada lantai ditarik horizontal sejauh 2 meter dengan gaya 100 Newton oleh seorang buruh pelabuhan. Lantai tersebut agak kasar sehingga gaya gesekan yang diberikan pada karung beras sebesar 50 Newton. Hitunglah usaha total yang dilakukan terhadap peti kemas tersebut. Oke, jadi awalnya itu kita bakal ngitung nih usaha yang dilakukan oleh buruh pelabuhan. Nih ya. Jadi
kita itu bakal ngalihin FB dikali S, karena kita mau nyari WB-nya nih. Itu 100 Newton dikali 2 meter, sama dengan 200 Newton meter kan. Abis itu, kita hitung nih, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. Nih, FG dikali S. Kenapa min 50-nya itu minus? Karena gesekan, kan berlawanan arah ya, jadi itu minus. Terus min 50 Newton ini dikali 2M sama dengan minus 100 Newton meter. Oke, selanjutnya kita bakal menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Kita bakal nyari WW. Ini ya. Jadi FW dikali S sama dengan MG. Kok bisa MG? Kan rumusnya gaya itu M kali G kan. Terus dikali S-nya 2 meter, lalu dikaliin sudutnya, cos 90 derajat. Kenapa hasilnya ini bisa 0? Karena cos 90 derajat itu kan 0. Apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya pasti bakal 0. Lalu kita hitung nih usaha yang dilakukan oleh gaya normal. Kita cari WN-nya, usaha normal, sama dengan Fn dikali S, Mg dikali 2M dikali cos 90. Seperti tadi, apapun yang dikalikan dengan 0, cos 90 sama 0, jadi ya hasilnya 0. Nah, sekarang nih kita hitung nih usaha totalnya. Ini ya, usaha totalnya kita baca bareng-bareng. WB ditambah WG ditambah WW ditambah WN sama dengan 200 Newton meter ditambah minus 100 Newton meter ditambah 0 dan ditambah 0. Hasilnya adalah 100 Newton meter, yang kalau dijadiin Joule adalah 100 Joule. Dan sudah selesai deh materi kita pada hari ini. Mudah kan? Nah, itu saja dari saya, dan sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dadah! Jadi kita buat kesimpulan, usaha adalah suatu tindakan atau suatu gaya yang kita berikan kepada suatu benda dan benda itu mengalami perpindahan. Jadi jika kita ingin memindahkan suatu benda, maka kita harus membutuhkan yang namanya gaya, suatu gaya. Misalnya gaya sama dengan 0. Apabila tidak mencukupi untuk memindahkan suatu benda, maka benda tersebut pun tidak akan bergerak. Ya, dengan begitu, sepertinya cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada salah kata, baik lisan maupun tulisan, harap dimaafkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.